Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta berada di kawasan Dempok dan di sini kami akan mengunjungi seorang ibu yang pekerjaan sehari-harinya adalah menjual jamu keliling. Nah, seperti apa usaha dan kerja keras dari Ibu Rukiati ini? Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Masyarakat sudah sangat mengenal minuman yang satu ini. Biasanya kita dapat menemukan jenis minuman ini di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko kecil. Namun, bukan berarti minuman ini termasuk jenis yang langka. Hanya saja cara pendistribusian yang sederhana masih sering dilakukan sehingga minuman ini lebih dekat dengan masyarakat. Tidak ada sesuatu yang khusus mengenai minuman ini. Pembuatan maupun bahan-bahan yang dipakai pun sederhana. Begitu juga dengan kekhasan rasa yang ditimbulkan. Tetapi begitu mencoba untuk mencicipinya, kita akan merasakan suatu kesegaran yang berbeda. Dari kesederhanaan inilah, khasiat yang ditimbulkan menjadi lebih mewah dari minuman ringan lainnya. Dan memang terbukti bahwa masyarakat menyukai minuman sederhana ini. Entah mulai sejak kapan jenis minuman yang satu ini muncul. Bisa juga disebut jamu ataupun minuman kesehatan. Dicampur dengan es ataupun tidak, kesegarannya tetap ada. Penjualnya pun beragam, ada yang digendong maupun yang menggunakan gerobak, memunculkan sisi tradisi yang tidak hilang sampai sekarang. Hingga kini masyarakat mengenal minuman ini dengan sebutan jamu beras kencur. Nama saya Rukiati. Umurnya 55 tahun. Alamat rumah saya asli Jember, tapi di sini udah lama ikut suami 25 tahun. Ya, sehari-hari saya jual jamu. Bapaknya itu ke Gunung Nyangkul, keliling. Pagi hari setelah proses pembuatan jamu selesai, Bu Rukiati mulai mempersiapkan keranjang-keranjangnya yang kemudian diisi beberapa botol jamu beras kencur siap minum. Sudah sejak lama pekerjaan rutinnya dilakukan. Sampai saat ini terhitung mencapai 7 tahun. Tidak ada kejenuhan dari raut wajahnya. Setiap kali memulai pekerjaan, terlihat semangat muncul diiringi dengan langkah-langkah pasti dan harapan-harapan agar apa yang dibawanya hari ini akan terjual habis. Walaupun yang dibawanya hanya beras kencur, namun dari sinilah Bu Kasirem dapat bertahan memenuhi kehidupan sehari-harinya. Ya, sudah 7 tahun. Masih kecil anak saya itu, masih kelas 1. Dengan keranjang penuh dengan botol-botol jamu dan diletakkan di atas kepala, Bu Rukiati berjalan menapaki jalan-jalan yang dilalui. Cukup jauh jarak ditempuh setiap hari melalui jalan menanjak dan menurun sampai harus menahan beban. Belum lagi perlengkapan lain yang dijinjing sehingga keringat bercucuran menghiasi wajah tuanya. Tidak ada rasa lelah dan keinginan untuk beristirahat dalam benak Bu Rukiati. Yang muncul adalah keinginan untuk bertemu dengan pelanggan setia juga dahaga.
pagi-pagi bapaknya kan mau ke gunung, yaitu buat sarapan bapaknya sama anak saya lagi. Ntar langsung pas itu nganterin jamu yang pesen gitu. Ntar jam 9 terus ibu sudah ngisi apa itu, ngisi tempat air itu udah bersih-bersih. Jam 9 setengah 10 mandi, terus mandi jam 10 setengah 11 pergi jualan ya, seperti tadi itu setengah 11 12 masih ada di kampung sana. Seharinya ya 10 botol atau 12 botol. Bikin sendiri tapi bahannya beli. Dapatnya uang kadang 48, 50, ya 40 kalau yang utang, kalau ada yang utang ya cuma 35, 30. Ya kalau bersih ya tinggal 12.500, 15.000. Ya modalnya 25, sama gulanya itu mahal, 11.000 gulanya. Sampai itu maghrib, selesai sholat maghrib, terus itu numbuk, terus direbus buat besok pagi. Ya susahnya kalau hujan itu kan, kalau hujan siapa yang beli, jual juga ya nggak bisa hujan. Belum musim hujan ya seadanya. Kalau makan anak saya ya juga nggak bisa kerja, hujan kan, di gunung hujan, ya apa adanya lah. Kalau ada sayur di ladang-ladang itu ya itu aja. Gitu, jadi modal itu habis buat makan. Ada beberapa kendala dihadapi Bu Rukiati dalam melakukan pekerjaannya, terutama pada saat musim penghujan datang. Maka waktu dan hasil yang didapatkan hanya sedikit karena hanya digunakan untuk menempuh lokasi yang jaraknya cukup jauh. Selain ada beberapa pesaing yang harus dihadapi. Namun itu semua tidak membuat Bu Rukiati menjadi patah semangat. Baginya semua akan mendapatkan sesuatu apabila dijalani dengan ketekunan dan kesabaran. Ada saingan kan sebelah sana, sebelah utara, sebelah timur itu orang Keromengan. Tapi ke sini kan udah tahu kalau saya yang jual di sini. Jadi orang jual dari sana ndak mau ngerusak jualan saya, ndak mau ke kampung sini gitu. Dari rumah ke rumah, jalan-jalan kecil adalah tempat yang biasa dilewati Bu Rukiati dalam menawarkan jamu-jamu tersebut. Dari sinilah biasanya para pembeli dijumpai. Selain para pembeli atau langganannya dapat memesan dan datang langsung ke rumah Bu Rukiati. Walaupun seringkali dalam sehari-hari, botol jamu beras kencur yang dibawanya tidak habis terjual. Dan jika ini terjadi, jamu yang tersisa dibagikan ke tetangga-tetangga terdekat atau dikonsumsi sendiri. Kadang kalau tinggal 1 botol, setengah botol ya saya bawa pulang.
Kalau ada yang ya saya kasih orang, kadang ya juga saya buang. Kan kalau itu takut bau kan nggak enak. Di usia yang memasuki 55 tahun, Bu Rukiati terus berusaha berjuang, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak banyak yang dihasilkan dari penjualan jamu beras kencur. Tidak banyak pula pelanggan yang dia miliki. Tidak seperti dulu, di mana seberapa banyak jumlah beras kencur yang dibawa selalu habis. Kini, dengan sisa tenaga, Bu Rukiati berusaha terus berjalan agar harapan-harapannya tidak hilang. Jualan sekarang tuh enggak seperti dulu. Ya kalau dulu kan pinjem kan hasilnya kan masih mendingan, barang tuh masih murah. Lah sekarang gimana sih keadaannya, sembako ya segitu, jadinya enggak nutut. Beginilah Bu Rukiati menghadapi pembeli dan pelanggan-pelanggannya. Dengan senyumnya dan canda yang khas, melayani sambil membicarakan hal-hal yang ada di seputar kehidupan sehari-hari, baik susah maupun senang. Terkadang ada beberapa pelanggan yang tidak membayar secara langsung. Mereka membayar 2-3 hari kemudian, dan itu sudah menjadi pemakluman bagi Bu Rukiati. Terlihat kebersahajaan menghadapi pelanggannya. Sampai 3 hari, 4 hari kalau utang tuh. Ada yang kalau tuh ya 1 botol, kadang sampai 1 minggu gitu. Ya gitu, mari minum ya besok gitu. Kalau suruh ninggal ya ditinggal sama ibu. Kadang itu ya uang 500.000, kalau yang nakal itu ya diem aja, ya diem ibu. Kasihan ibu, jadinya nggak bisa gitu. Kalau jual ibu gini, 2 hari jual, 1 hari istirahat. Tapi kalau jual terus-terusan tuh capeknya itu gimana, kan bikin sendiri sama anak saya. Ya kalau pengennya dulunya ibu masih punya modal jual jamu ya jual udaan itu. Ada pebelinu, enco, ada kapsul, ada madu, ada itu. Tapi sekarang ibu modal. Nah, suami saya sekarang hampir 15 hari itu nyangkul nggak kerja. Ya ibu semuanya. Ya kalau keinginan ibu itu ya keinginan bagaimana ya ibu itu maunya kerja, ningkatnya seperti dulu. Jadi jamu itu punya modal, beli jamu udah seperti dulu. Sekarang habis. Selesai berjualan, Bu Rukiah tidak langsung istirahat, melainkan mempersiapkan bahan makanan untuk sehari-hari walaupun hanya sekedar jagung, umbi-umbian, dan sedikit beras. Memang hasil dari perjualan jamu sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Bu Rukiah harus pintar-pintar mengatur kebutuhan hidupnya dan keluarga.
terong nggak beli, itu di belakang ya juga ada. Bayamnya juga nggak beli, ya gitu aja. Ya beli ya cuma kadang cabai itu kalau hijau-hijau juga nggak beli, cuma garam, bawang, brambang gitu aja. Ya apa secukupnya, kadang ya sama pupuk. Keadaan rumah Bu Rukiah sangat sederhana. Ruangan secukupnya, alat-alat dapur maupun alat-alat perabot sederhana lain. Di rumah ini juga Bu Rukiah membangun keluarga kecil sederhana. Disinilah harapan-harapan itu muncul dalam benak Bu Rukiah untuk masa depan keluarganya. Ya Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini sudah diizinkan untuk mengikuti aktivitas Ibu jualan jamu keliling. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV, mohon diterima. Terima kasih. Semoga bisa sedikit meringankan kebutuhan Ibu sehari-hari ya. Terima kasih. Jadi Ibu gunakan, Ibu manfaatkan sebaik-baiknya Ibu ya. Terima kasih semua. Buat Mbak, buat Ibu, buat perusahaan Bapak, Ibu. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah yang membalas. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, ternyata di luar sana masih banyak sekali yang membutuhkan sedikit bantuan dari kita semua. Jadi bagi Anda yang ingin membantu saudara-saudara kita, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Demikian Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ibu Rukiati tadi bisa memberi hikmah dan juga menginspirasi kita semua. Akhirnya Yoni bertugas dan seluruh kru Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.